Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada hari ini marilah kita membuka hati dan pikiran untuk merenungkan satu perkara yang sangat dekat dengan kita, sering kita lupakan, kehidupan akhirat. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, kullu nafsin zaqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran 185. Ayat ini bukan membuat kita cemas, tapi untuk menyadarkan kita bahwa di dunia hanya perjalanan yang singkat. Dunia bukan tempat tinggal selamanya. Dunia hanya tempat persinggahan untuk kita panjatkan amal-amal kita atau untuk kita menabung untuk ke akhirat nanti. Masyaallah muslimin, setiap hari kita bertambah usia, setiap detik kita makin dekat dengan akhirat, dan setiap langkah membawa kita mendekati waktu yang sudah Allah tetapkan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama adalah, apakah kita mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian? Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membawa atau mengajak kalian seluruh teman-teman aku untuk bertaubat dan memperingat hari kematian, atau bisa dibilang dunia yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Kalau kita jujur, hidup di dunia ini kadang bikin kita lupa sama satu hal penting, akhirat. Padahal apapun yang kita kejar di dunia, uang, kerjaan, popularitas, prestasi, semua itu cuma sementara. Allah sendiri sudah ngasih peringatan jelas dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, wa ma hazil hayatu dunya lillalahun walaib. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Artinya, dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Dunia ini cuma tempat kita ngejalanin peran, tempat kita nanam amal. Tapi yang bakal jadi kehidupan abadi itu justru akhirat. Makanya, kalau kita lagi sibuk kerja atau ngejar cita-cita, jangan sampai lupa sama tujuan besar hidup kita. Karena sebanyak apapun harta, setinggi apapun jabatan, semuanya bakal kita tinggal. Yaitu cuma satu, amal. Dan menariknya, Allah itu maha teliti. Amal sekecil apapun gak pernah luput dari catatan. Allah bilang dalam surat Al-Zalzalah ayat 78, fama yamal miskol lazaroti khairoyaro. Siapa yang mengajarkan kebaikan seberat biji zarah, pasti dia akan melihat balasannya. Jadi kebaikan kecil itu gak sia-sia. Senyum tulus bantu orang, sedekah Rp1.000, menahan marah, memaafkan orang, semua ada balasannya. Dan tentang akhirat itu sendiri, Allah mengabarkan betapa dahsyatnya hari itu dalam surat Al-Hajj ayat 1. Inna zalzalata asyatu sya'in azim. Kegoncangan hari kiamat itu benar-benar sesuatu yang besar. Bayangin aja, hari ketika bumi diguncang, langit terbelah, semua orang bingung karena dahsyatnya kejadian. Dan setelah itu, kita semua akan berdiri satu persatu di hadapan Allah mempertanggungjawabkan hidup kita. Makanya di sini aku bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin, termasuk ke diri saya sendiri juga. Kita semua punya kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Mulailah dari hal-hal kecil dulu, seperti kurangi dosa pelan-pelan, memperbanyak ibadah, baikan sama hubungan sama orang, perbuat banyak sedekah, jaga hati dan jaga perkataan. Karena akhir itu sangat pasti, dan yang paling rugi adalah orang yang hidup sibuk banget tapi gak pernah menyiapkan apapun untuk kehidupan yang abadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikasih kekuatan sama Allah untuk mempersiapkan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin cukup segini saja dari video kami. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.